Halo, kita lanjut guys. Berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang punggungnya, penguasa lengan naga merasa seperti gunung yang akan membuat bahkan bumi bergetar di bawah kakinya. Sebagai ahli tingkat atas di wilayah utara yang berdiri di sepanjang Old Man-ku, pencapaian penguasa lengan naga jauh lebih mulia daripada dia. Di masa lalu, bahkan pavilion surgawi mencoba merekrutnya, tetapi mereka gagal. Alasannya adalah bahwa pavilion Lord yang dikirim oleh Divine Pavilion kalah dari Dragon Aram Sovereign. Dengan demikian, orang dapat mengetahui seberapa besar reputasi dan kekuatan yang dimiliki Dragon Aram Sovereign di wilayah utara. Meskipun Mu Chen juga memiliki beberapa reputasi dalam beberapa tahun terakhir, ia dianggap sebagai sosok di antara generasi muda. Meskipun dia adalah sosok yang cukup besar di antara generasi muda, tidak ada yang merasa bahwa dia bisa dibandingkan dengan seorang ahli seperti penguasa lengan naga. Dengan demikian, semua orang memandang Mu Chen ketika Dragon Aram Sovereign naik ke atas panggung. Tidak ada ejekan untuk Mu Chen karena pertandingan sebelumnya, karena Mu Chen harus memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Kalau tidak, dia pasti tidak akan memprovokasi penguasa lengan naga dengan karakternya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa semua orang tertarik pada apakah kartu Mu Chen dapat menimbulkan ancaman bagi penguasa lengan naga. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang meskipun ada tatapan penasaran dan menatap penguasa lengan naga, yang memancarkan tekanan kuat di atas panggung, dan tersenyum ringan. Pada saat berikutnya, dia sudah menghilang dan muncul kembali di atas panggung di saat berikutnya. Raja Mu, Anda juga telah menyembunyikan energi spiritual Anda sendiri? Mungkinkah Anda juga telah menembus ke alam penguasa kelas 9? Jika itu masalahnya, maka saya akan menerima masalah ini hari ini dengan sepenuh hati. Suara mengejek samar datang dari penguasa lengan naga saat tatapannya terpaku pada Mu Chen. Bahkan dengan contoh Nine Nether, dia tahu bahwa tidak mungkin bagi Mu Chen untuk menerobos dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia berhasil mencapainya. Itu akan menyebabkan fondasinya menjadi tidak stabil dan kemajuannya di masa depan akan sangat terbatas. Mu Chen mendeteksi niat di balik kata-katanya dan tersenyum. Alam penguasa kelas 9, aku belum mencapainya. Tubuh tegang naga Aram Sovereign mengendur dari kata-kata Mu Chen. Selama Mu Chen bukan penguasa kelas 9, maka tidak ada yang perlu dia takuti hari ini. Desahan lega bergema di sekitarnya dan beberapa raja juga merasa lega di dalam. Jika bahkan Mu Chen mencapai alam penguasa kelas 9 juga, lalu bagaimana hal itu akan tercermin pada mereka? Sulit untuk mencapai penguasa kelas 9, meskipun ada peluang. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat penguasa lengan naga dan perlahan melanjutkan, itu sebabnya aku masih setengah langkah darinya. Lautan energi spiritual yang tak terbatas tiba-tiba meledak dari tubuh Mu Chen ketika dia selesai berbicara. Seketika, energi spiritual menyapu wilayah tersebut, yang menyebabkan gelombang besar bergulung dengan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, menarik angin kencang pada saat yang bersamaan. Pakaian Mu Chen berkibar di sepanjang angin dan tekanan kuat memancar dari tubuhnya saat senyum tergantung di wajahnya. Ekspresi para ahli yang merasa lega telah membeku ketika mereka merasakan tekanan yang kuat. Memang, Mu Chen belum naik ke alam penguasa kelas 9 dilihat dari fluktuasi energi spiritualnya. Namun, dia telah melampaui alam penguasa kelas 8, dan hanya setengah langkah dari alam penguasa kelas 9. Raja Mu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik kuasa Nin Great Sovereign Realm dengan hanya setengah langkah dari kelas 9. Sok menutupi para raja veteran, ketika Mu Chen pergi, dia baru saja mencapai alam penguasa kelas 6. Ini baru 1 tahun dan sekarang, kekuatannya sebenarnya berada di alam penguasa kelas 9. Dasar-dasar dari binatang surgawi dan manusia berbeda, sehingga mereka dapat memahami 9 Nether mencapai alam penguasa kelas 9, jadi bagaimana Mu Chen mencapai level itu juga? Penonton terdiam, bahkan 3 kaisar memiliki ekspresi serius, terutama Kaisar Burung Hering Langit. Dia menatap Mu Chen dengan tatapan rumit. Ketika Mu Chen pertama kali dibawa ke domain Great Heaven Law oleh Nine Nether, dia baru saja menyempurnakan tubuh surgawinya sendiri. Hanya beberapa tahun telah berlalu dan dia telah mencapai alam penguasa kelas 9, datang tepat di belakangnya. Aku tahu saat itu bahwa bocah ini luar biasa, tapi aku tidak menyangka dia akan berkembang begitu cepat hanya dalam beberapa tahun. Kaisar Burung Hering Langit menghela nafas. Menurut kecepatan ini, dia mungkin akan segera dilampaui oleh Mu Chen.
Masa depan Mu Chen tidak bisa diukur. Jika dia punya cukup waktu, mungkin ada saatnya bahkan penguasa domain harus memandangnya sebagai seseorang dengan level yang sama. Pada saat ini, Kaisar Burung Hering Langit mengerti mengapa penguasa domain memiliki perlakuan khusus untuk Mu Chen. Mungkin ada alasan lain, dia mungkin tahu potensi Mu Chen, jadi, dia tidak memperlakukan Mu Chen sebagai bawahan sejak awal, tetapi seperti teman. Demikian juga, siapa yang mengira Mu Chen akan sejauh ini hanya dalam beberapa tahun ketika mereka bertemu dengannya untuk pertama kalinya. Alam Sovereign kelas Semu 9, wajah Dragon Aram Sovereign juga berkedut ketika dia melihat siluet muda itu. Meskipun dia sudah memperkirakan kekuatan Mu Chen, kenyataannya masih membuatnya merasa terkejut di dalam hatinya. Mencapai kuasa Nin Great Sovereign Realm di usia yang begitu muda, bakat Mu Chen telah membuatnya merasa tidak percaya. Hal yang membuat penguasa lengan naga merasa paling tidak percaya adalah energi spiritual yang dipancarkan dari Mu Chen. Energi spiritualnya padat dan tak berujung, seolah-olah tidak ada batasan untuk itu tanpa perasaan yang dangkal, yang berarti bahwa fondasi Mu Chen sangat kokoh. Itu hanya sulit baginya untuk percaya bahwa hanya dalam waktu hampir 1 tahun, budidaya Mu Chen telah melonjak hampir 3 kelas. Bahkan jika dia menggunakan harta untuk meningkatkan kekuatannya, akan ada situasi di mana dia akan menghadapi kesulitan dalam mengendalikan energi spiritual yang meningkat. Tapi pada saat ini, energi spiritual Mu Chen benar-benar di bawah kendalinya tanpa gangguan apapun. Bocah ini, ketakutan melintas di kedalaman mata penguasa lengan naga dan dia dengan erat mengerutkan alisnya. Dia sudah menjatuhkan penghinaan di matanya, karena Mu Chen memenuhi syarat untuk dia hadapi dengan serius. Sepertinya Raja Mu datang dengan persiapan. Penguasa lengan naga menekan emosi di dalam hatinya, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi tenang. Ini bukan saatnya untuk memikirkan penyebab di balik lonjakan Mu Chen, namun memiliki fondasi yang kokoh. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan otoritas di domain Great Heaven Law, tidak mungkin dia bisa melepaskan gelar kaisar. Untungnya, Mu Chen hanya berada di kuasa Nin Great Sovereign Realm, meskipun kultivasinya stabil. Ada kesenjangan yang cukup besar antara realem penguasa kelas 9 yang sebenarnya dan setengah langkah. Selama dia tidak meremehkan Mu Chen, dia harus bisa mengalahkannya dengan mengandalkan kekuatannya. Penguasa lengan naga memandang Mu Chen tanpa emosi. Ini benar-benar langka bagi seseorang seperti Raja Mu untuk mencapai realem penguasaan kelas 9 di usia yang begitu muda. Tetapi jika Anda ingin saya melepaskan gelar kaisar, maka kita harus melihat apakah kemampuan Anda di alam penguasa kelas 9 sudah cukup. Kedua matanya bersinar dengan energi spiritual tak terbatas menyapu cakrawala mirip dengan badai berkumpul. Daerah itu tiba-tiba menjadi gelap dan bumi di bawah kakinya berdengung dengan suara seolah-olah tanah sedang berkabung. Sosok penguasa lengan naga yang kokoh, untuk mulai tumbuh dan memancarkan tekanan yang menyesakkan. Tekanan energi spiritual yang terpancar dari Mu Chen telah sepenuhnya terhapus oleh aura dominan penguasa lengan naga. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa perang. Saat penguasa lengan naga bergerak, dia telah mengungkapkan kekuatannya yang menakjubkan dan tekanan mendominasi yang bahkan melebihi Old Man Ku. Di bawah perhatian semua orang, penguasa lengan naga perlahan mengepalkan tinjunya dan kilau tak terbatas meledak, mengembun menjadi rune kuno dan mendalam yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tubuhnya. Kilauan merah menyala dari lengannya dengan raungan drakonik halus yang bergema dan menggetarkan langit dan bumi. Pakaian di lengannya hancur menjadi abu ketika penguasa lengan naga menggeser tangannya. Ketebalan lengannya telah mencapai ukuran pinggang anak-anak dan mereka ditutupi sisik merah tua. Kukunya tumbuh lebih tajam, mirip dengan cakar naga. Bahkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual telah sedikit mengubah ekspresi mereka dengan sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat lengan penguasa lengan naga. Rumor mengatakan bahwa penguasa lengan naga memiliki lengan klan naga dan dia pernah menghancurkan badan surgawi penguasa kelas 9 dengan tangannya sendiri. Jadi bahkan penguasa kelas 9 akan takut ketika mereka bertemu penguasa lengan naga. Penguasa lengan naga secara alami sangat mementingkan Mu Chen, jadi dia telah mengungkapkan lengan naganya tanpa ragu-ragu. Jelas, dia berniat untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dengan orang itu berhati-hati, itu berbahaya bagi Mu Chen sekarang. Kedua kaisar bertukar pandang dan tatapan mereka berubah serius.
Dengan kekuatan Mu Chen di Kuasonin Great Sovereign Realm, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkan manfaat apapun dengan menghadapi lengan naga. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam di bawah perhatian dari sekitarnya, sebelum api berkumpul di kedalaman matanya. Kekuatan lengan naga, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, sebelum mengepalkan tinjunya, kedua roh di lengannya perlahan membuka mata mereka saat ini. Biarkan saya menguji mana yang lebih kuat, lengan naga Anda atau naga sejati dan Phoenix saya. Kedua lengan penguasa lengan naga memerah dengan sisik yang muncul di atasnya saat dia dengan bangga berdiri di atas panggung, ada raungan drakonik halus yang bergema dari lengannya. Penampilan terhormat diarahkan pada sepasang lengan naga itu adalah kartu truf untuk ketenaran dan reputasi penguasa lengan naga, dengan banyak ahli tingkat atas dikalahkan oleh sepasang lengannya itu. Mu Chen dengan tenang berdiri di depan penguasa lengan naga, diselimuti oleh energi spiritual dan ruang yang berfluktuasi. The Dragon Aram Sovereign hanya dengan acuh tak acuh melirik Mu Chen, sebelum cahaya terpancar dari matanya dan dia dengan berat menginjak kakinya. Di bawah kaki penguasa lengan naga, tanah bergetar dan hancur dengan retakan yang menyebar, fragmen batu menari dengan keras, mengandung gelombang kejut yang kuat yang merobek penghalang apapun. Penguasa lengan naga menunjukkan dominasi saat dia bergerak. Semua orang tahu bahwa bahkan lusinan penguasa kelas 8 akan hancur berkeping-keping jika mereka menghalangi di depan pasukan. Mu Chen perlahan membuka matanya dan kedalaman matanya bersinar ketika dia melangkah maju. Energi spiritual yang tak terbatas mengalir ke bawah dan retakan menyebar dari kakinya pada saat yang sama, memberikan kilau dari energi spiritual yang besar dan kuat. Dia sebenarnya menggunakan metode yang sama untuk menghadapi dominasi penguasa lengan naga. Dua retakan menyebar, sebelum mereka dengan ganas bentrok bersama di atas panggung. Pada saat tabrakan itu, pecahan batu terbang keluar dan panggung besar tertutup retakan sebelum terbelah menjadi dua. Mu Chen dan penguasa lengan naga dikejutkan oleh ledakan gelombang kejut dan tubuh mereka tersentak sebelum didorong kembali. Mu Chen didorong beberapa langkah ke belakang, meninggalkan bekas yang dalam di tanah dengan setiap langkah yang diambilnya, bahkan kakinya tertancap dalam kelempengan. Adapun penguasa lengan naga, dia hanya mengambil langkah untuk menstabilkan dirinya sendiri. Terbukti, penguasa lengan naga lebih unggul dalam konfrontasi pertama. Namun, semua orang yang hadir, termasuk penguasa lengan naga sendiri, telah mengernyitkan mata pada hasil ini. Meskipun kekuatan di belakang kaki itu bukanlah kekuatan dari penguasa lengan naga, kekuatan penghancur masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh penguasa kelas 9, Mu Chen tidak hanya menahan kekuatan destruktif itu, dia hanya mundur beberapa langkah sebagai akibatnya. Dengan demikian, keunggulan yang dipegang oleh penguasa lengan naga bisa dibilang diabaikan. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual saling bertukar pandang sebelum tatapan mereka berubah menjadi berat. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa lebih baik jika mereka berada di tempat Mu Chen. Sedangkan Mu Chen telah mencapai ini dengan kultivasi di Kuasonin Great Sovereign, membuktikan bahwa kekuatan bertarungnya yang sebenarnya melebihi kultivasinya. Menarik, penguasa lengan naga memusatkan pandangannya pada Mu Chen saat dia menyeringai, tapi sebelum senyum di wajahnya surut, siluetnya sudah tiba-tiba menyerang. Atmosfer meledak dari kompresi yang tiba-tiba dan dia melesat seperti kilatan petir. Hanya beberapa orang yang samar-samar bisa merasakan gerakannya. Kecepatan yang sangat cepat, seruan bergema dan tatapan Mu Chen tiba-tiba terfokus ketika suara gemuruh datang, lalu menyilangkan tangan di depannya. Ruang terkoyak di hadapannya dan kepalan tangan yang ditutupi dengan sisik naga merah ditusukkan dengan kekuatan terkonsentrasi yang bisa menghancurkan bukit menjadi berkeping-keping. Itu menabrak lengannya. Atmosfer meledak dan Mu Chen merasakan serangan berat. Sebelum dia dikirim terbang, siluetnya terpesona dengan atmosfer di sekitarnya yang terus-menerus meledak. Penguasa lengan naga terkekeh ketika dia mengirim Mu Chen terbang. Tidak berniat memberi Mu Chen waktu untuk bereaksi, gemuruh guntur meraung lagi dan dia menghilang. Tinjunya meraung melalui atmosfer dan diarahkan ke dada Mu Chen. Bahkan atmosfer dikompresi menjadi bentuk busur di depan tinjunya. Tepat ketika tinju hendak menyerang Mu Chen, lengan ramping tiba-tiba terentang dan menggenggam tinju naga. Suasana di sekitarnya meledak, mengikuti suara rendah dan teredam.
The Dragon Aram Sovereign mempertahankan sikap dengan tinjunya terlempar, sementara 5 jari Mu Chen telah menggenggam tinjunya. 5 jarinya seperti jurang yang benar-benar menyerap kekuatan di balik tinju penguasa lengan naga. The Dragon Aram Sovereign memiliki sedikit perubahan dalam ekspresinya dan tatapannya terpaku pada tangan Mu Chen. Pada jarak sedekat itu, dia bisa melihat tanda emas gelap dari cakar naga menyebar dari lengan Mu Chen, membentuk di sepanjang jari-jarinya. Dia benar-benar merasakan tekanan dari tanda emas gelap yang menyebabkan lengan naga merahnya sedikit redup karena tekanan. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap penguasa lengan naga, sebelum dia berbicara dengan suara tenang. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki kekuatan naga. Penguasa lengan naga mengertakkan gigi, kekuatan naga adalah kekuatan yang paling dia banggakan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Mu Chen juga memiliki kekuatan naga, dia menolak untuk percaya bahwa yang terakhir akan mengungguli dia dalam faktor ini. Anak nakal sepertimu tahu kekuatan naga yang sebenarnya, betapa menggelikan. Dengan tatapan ganas, sisik naga di lengan ini semakin merah, seolah sisik itu telah berubah menjadi magma, dan memancarkan panas yang membara. Raungan drakonik bergema dari lengannya, seolah-olah ada kekuatan penghancur yang bangkit di tangannya. Lengan Dragon Aram Sovereign tampak seperti magma yang mengalir dari jauh dan memancarkan kekuatan yang kuat dengan fluktuasi yang bahkan membuat kelopak mata para ahli seperti Sky Vulture Emperor berkedut. Enyah, The Dragon Aram Sovereign meraung dengan energi yang kuat meledak dari lengannya. Sambil mengguncang lengannya, tangan Mu Chen, yang meraihnya, terhempas. Terguncang bebas dari pengekangan Mu Chen, mata naga Aram Sovereign memerah dan dia mengambil langkah maju. Naga merah melonjak dari lengannya dan berubah menjadi proyeksi kepalan tangan yang menyelimuti Mu Chen dan bahkan menyebabkan ruang hancur. Pada saat ini, bahkan penguasa kelas 9 tahap awal tidak akan berani menghadapi momentumnya. Energi tiba-tiba yang meledak dari penguasa lengan naga langsung menekan Mu Chen sekali lagi. Proyeksi tinju bahkan memaksa Mu Chen untuk mundur dengan cara yang menyedihkan dan setiap bentrokan menyebabkan rangan datang darinya. Kedua siluet itu bentrok di langit dengan fluktuasi energi yang kuat yang menghancurkan ruang menjadi beberapa bagian, membuat para penonton yang menonton pertandingan ini ketakutan. Bentrokan ganas lainnya dan Mu Chen akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia terlempar ke belakang, meninggalkan 2 bekas yang dalam di tanah ketika dia turun. Memaksa menstabilkan sosoknya, pakaian Mu Chen hancur berkeping-keping dengan darah menutupi lengannya. Tapi dia mempertahankan ekspresinya saat semangat juang muncul di pupilnya yang hitam pekat seperti api yang menyeduh di tungku. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penguasa kelas 9. Meskipun itu adalah pertempuran yang intens, Mu Chen merasakan kegembiraan atas peningkatannya sendiri di bawah pertempuran ini. Penguasa kelas 9 berada di luar jangkauannya di masa lalu, tetapi pada saat ini, penguasa lengan naga hanya bisa mendapatkan sedikit keuntungan, meskipun mengeluarkan kekuatan naga. Mu Chen akhirnya memiliki perasaan yang berbeda bahwa budidaya pahit selama bertahun-tahun tidak sia-sia melalui pertempuran ini dengan penguasa lengan naga. Dia bukan lagi orang lemah seperti dulu. Dengan emosi melonjak di hatinya, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Sebuah busur muncul di sudut bibirnya. Kamu masih bisa tersenyum? The Dragon Aram Sovereign dengan dingin berkata sambil berdiri di langit, menatap Mu Chen. Mengangkat kepalanya dan melihat penguasa lengan naga, mata Mu Chen berangsur-angsur berubah menjadi sangat dalam, sebelum dia dengan ringan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Sekarang aku akan mengirimmu terbang dalam 1 pukulan. Jika saya tidak dapat mencapainya, maka saya akan mengakui kekalahan saya. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, penguasa lengan naga menyipitkan matanya saat dia mengejek. Tapi saat dia selesai berbicara, raungan drakonik yang brilian bergema dari tubuh Mu Chen, menutupi cakrawala dalam kilau emas gelap yang dilepaskan dari tubuh Mu Chen dan terbentuk menjadi naga besar di belakangnya. Ketika naga itu terbentuk, seekor drakonik yang menakjubkan akan tersapu seperti badai. Ketika kekuatan menyelimuti sekeliling, itu membuat rambut penguasa lengan naga berdiri tegak dan dia mengernyitkan pupilnya sebelum dia berkata dengan suara tajam yang dipenuhi teror, ini adalah naga sejati. Raungan drakonik bergema dan seekor naga besar telah melingkar di belakang Mu Chen, memancarkan kekuatan yang menakjubkan yang menyebabkan wajah banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan.
Ini sebenarnya naga sejati, bahkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual telah berseru, naga sejati adalah Kaisar Klan Naga, memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa surgawi. Itu bukan naga sejati yang asli tetapi memiliki seutas aura naga sejati. Kaisar tidur juga membuka matanya yang tertidur dan menatap naga besar itu. Jika tebakanku benar, itu pasti dari fisik naga Phoenix Muchen. Saya tidak pernah menyangka bahwa setelah 1 tahun, dia benar-benar akan mengolahnya ke ketinggian yang menakjubkan. Kedua kaisar mengernyitkan mata. Mereka menyadari fisik naga Phoenix Muchen, tapi ternyata, fisik naga Phoenix masih belum memiliki tekanan kuat dari naga sejati setahun yang lalu. Menilai dari kekuatan proyeksi naga sejati ini sendiri, aku khawatir itu sebanding dengan penguasa kelas 9 kuasi biasa. Mereka berdua menghela nafas dalam hati ketika mereka akhirnya tahu mengapa Muchen tidak takut pada penguasa lengan naga. Ternyata dia memiliki kartu truf seperti itu. Dengan proyeksi naga sejati, dia mungkin benar-benar bisa menghadapi para ahli yang telah melangkah ke penguasa kelas 9 tahap awal. Mandala duduk di singgasananya tanpa bergerak, tetapi ketika melihat proyeksi naga sejati, cahaya keheranan melintas di pupilnya. Mandala secara alami mengetahui lebih banyak informasi tentang Sutra Naga Phoenix yang telah dikembangkan oleh Muchen. Proyeksi naga sejati ini harus dibentuk oleh tanda naga sejati di tubuh Muchen. Di masa lalu, meskipun rune naga sejati dapat memberikan kekuatan pada Muchen, itu sangat terbatas. Tapi proyeksi naga sejati yang telah dipanggil Muchen hari ini memiliki bentuk spiritual dan kekuatan yang sangat kuat. Apa yang dialami bocah itu dalam 1 tahun terakhir untuk tumbuh sejauh ini, Mandala bingung di dalam hatinya. Kemajuan Sutra Naga Phoenix sangat sulit dan keras dan menurut perkiraannya, jika Muchen ingin membentuk proyeksi seperti yang dia lakukan sekarang, dia mungkin harus menyerap bertenton esensi darah binatang suci. Mungkinkah dia telah menjarah mayat binatang surgawi di asal binatang surgawi? Tepat ketika Mandala merenung di dalam hatinya, penguasa lengan naga melihat proyeksi naga sejati dengan tatapan serius dan ketakutan memenuhi kedalaman matanya. Dia tahu bahwa proyeksi ini bukanlah ilusi, itu memiliki aura asli dari naga sejati. Aura itu bahkan menyebabkan kekuatan naga di tubuhnya melambat. Itu adalah penindasan dari Kaisar Klan Naga, garis keturunan yang kuat dan mulia. Lengan naga miliknya hanya berasal dari naga api dan meskipun memiliki garis keturunan yang kuat, mereka masih kalah dengan naga sejati. Dia merasa agak sulit untuk percaya bahwa manusia seperti Muchen benar-benar dapat memiliki aura naga sejati. Sebelumnya, dia masih dipenuhi dengan penghinaan untuk kata-kata Muchen, tetapi pada saat ini, dia harus menghadapi mereka dengan serius. Jika dia meremehkan kekuatannya, maka dia mungkin benar-benar dikalahkan hari ini. The Dragon Aram Sovereign mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di hatinya. Dengan ekspresi tegas, dia perlahan mengepalkan tinjunya dan cahaya merah semakin bersinar di lengannya saat melebar. Jari-jarinya tumbuh menjadi cakar, ditutupi sisik padat dan, melihat dari jauh, lengannya tidak lagi tampak seperti milik manusia. Mereka praktis berubah menjadi 2 cakar naga api yang ganas. Ketika penguasa lengan naga telah mengedarkan kekuatannya ke puncak, Muchen juga mengangkat kepalanya dan melihat proyeksi naga sejati, sebelum tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Sebuah cahaya keemasan menyilaukan meledak dari tubuh Muchen, sekarat dia emas dan dia tampak seperti dewa perang. Dia mengepalkan tangannya dan menusuk ke depan. Pukulan itu lambat dan berat, seolah-olah membawa beban gunung yang menjulang tinggi. Kilauan menyilaukan di tubuh Muchen juga telah bergeser ke arah tinjunya dari lengannya dan mengembun, membuat tinjunya terlihat seperti ditempa dengan emas dan badai beriak dipancarkan dari tinjunya, menghancurkan ruang. Tinju naga sejati, raungan terdengar dari hati Muchen dan saat angin kencang berfluktuasi di tinjunya, kilau emas yang mempesona meledak, membentuk proyeksi kepalan emas. Proyeksi naga sejati meraung, lalu masuk ke proyeksi tinju. Seketika, sisik emas gelap tumbuh di proyeksi tinju, yang memperluas kekuatan tinju lebih jauh, menghancurkan ruang menjadi berkeping-keping, dengan retakan menyebar seperti cangkang kura-kura. Banyak penonton memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat proyeksi, bahkan mereka yang berada di penguasa kelas 9, seperti Kaisar Burung Hering Langit, memiliki ketakutan yang kuat yang muncul dari mata mereka.
Mereka semua bisa merasakan aura mengancam yang sangat padat yang datang dari tinju sederhana dari Mu Chen. Tinju itu melesat dan muncul di hadapan penguasa lengan naga di saat berikutnya, cahaya keemasan mekar, menyegel semua jalan mundur. Ketika angin kencang dari kepalan tangan menyelimutinya, kilau emas memenuhi murid penguasa lengan naga, itu seperti kekuatan dominan antara langit dan bumi, kekuatan yang menakutkan bahkan membuat rambutnya berdiri. Tidak akan semudah yang kamu pikirkan untuk mengalahkanku, penguasa lengan naga meraung, dengan kemarahan melonjak di matanya ketika dia akan diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong telapak tangan ke depan dan kilau merah meledak, naga api besar bersiul dari tinjunya dengan api yang sangat besar, membakar langit. Tinju dan telapak tangan saling bertabrakan dan membentuk matahari yang menyala dengan emas dan merah di bawah tatapan terguncang yang tak terhitung jumlahnya, menghasilkan suara yang hebat pada saat yang sama dengan ruang dalam beberapa kaki yang terdistorsi dari dampak yang mengerikan. Panggung di alun-alun berkurang menjadi abu satu demi satu dari dampak dengan para penonton mundur di sekitarnya. Melihat gelombang kejut yang menakutkan, Mandala dengan lembut menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual terbentuk menjadi penghalang besar yang menyelimuti pusat alun-alun, menghalangi gelombang kejut. Dengan gerakan Mandala, para ahli di sekitarnya merasa lega, sebelum memusatkan pandangan mereka ke arah alun-alun. Selama setiap saat, cahaya keemasan yang kejam menyelimuti cahaya merah. Wajah penguasa lengan naga berubah drastis, dia telah meremehkan teror di balik tinju Mu Chen. Sebelum dia bisa bereaksi, riak emas bersiul, yang memberinya pukulan berat dan dia dikirim terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Semua orang melihat dengan ekspresi terguncang saat siluet penguasa lengan naga terhempas dengan ledakan atmosfer di belakangnya yang terus-menerus bergema, bahkan ruang telah hancur. Penguasa lengan naga mundur beberapa langkah sebelum dia menamparkan ke arah punggungnya, menghancurkan ruang dan menstabilkan sosoknya. Dia bahkan tidak menghapus jejak darah di sudut bibirnya dan wajahnya menjadi gelap. Dia dengan cepat terlempar keluar dari gunung setelah satu tinju dari Mu Chen. Dia memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya, karena dia tidak pernah berharap Mu Chen benar-benar mengirimnya terbang. Sementara penguasa lengan naga berdiri di langit dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang, alun-alun tiba-tiba mendidih dan semua penonton tercengang ketika mereka melihat penguasa lengan naga. Para penonton saling memandang, sebelum mereka menarik napas dalam-dalam, pukulan Mu Chen benar-benar mengirim ahli penguasa kelas 9 tahap awal tingkat atas terbang beberapa meter jauhnya. Jika itu adalah orang lain dalam posisi penguasa lengan naga, mereka mungkin akan menjadi abu. Tatapan mereka tiba-tiba melesat ke tengah alun-alun, ketika awan debu mereda, siluet jelas terproyeksi di mata mereka. Mu Chen mempertahankan sikap tusukan dengan butiran darah menetes dari tinjunya, yang disebabkan oleh serangan yang baru saja ia luncurkan, itu terlalu mendominasi. Proyeksi agung naga sejati telah menghilang dan bahkan fluktuasi energi spiritual yang kuat di sekitar Mu Chen telah ditarik kembali. Dia kemudian perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah mudanya. Dia tersenyum dan menatap penguasa lengan naga di langit. Dragon Aram Sovereign, bagaimana perasaanmu tentang pukulan ini? Pukulan itu telah mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan ditingkatkan lebih jauh oleh proyeksi naga sejati. Kekuatan di balik tinju itu adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa kelas 9 sejati. Penguasa lengan naga berdiri di langit, menatap pemuda yang tersenyum. Dia ingin melanjutkan serangan tetapi pada akhirnya, dia telah menekan niat itu, karena dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kepastian dalam mengalahkan Mu Chen. Bahkan jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia tahu bahwa sosok muda di hadapannya juga tidak. Tetapi jika mereka dipaksa untuk langkah itu, maka itu akan menjadi kontes hidup dan mati. Pada saat itu, bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa keluar dari pertempuran dengan utuh. Setelah dia merenung sebentar, dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara serius, "Posisi kaisar adalah milikmu." Ketika kata-kata penguasa lengan naga terdengar di seluruh alun-alun, itu menyebabkan kegemparan, tetapi pada saat ini, daripada ketidakpercayaan dari sebelumnya, itu dipenuhi dengan desahan. Mu Chen telah membuktikan kekuatannya dengan kekuatan bertarung yang kuat dari penguasa kelas semu 9 yang bisa menghadapi penguasa kelas 9 tahap awal.
Dia benar-benar memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar kaisar. Hebat, Raja Asura melihat siluet muda di alun-alun dan ekspresinya telah berubah sebelum dia menghela nafas. Memikirkan kembali ketika Mu Chen datang ke domain Great Heaven Law, dia hanya seorang komandan belaka. Tetapi setelah bertahun-tahun, dia telah melampaui semua orang dan dinobatkan kaisar. Para veteran lainnya juga menghela nafas setelah mereka menyaksikan kenaikan Mu Chen dari bawah, mencapai ketinggian yang menakjubkan saat ini. Raja Elang Darah, kalian berdua masih memiliki banyak dendam masa lalu. Raja pemisah gunung melirik Raja Elang Darah dan menggoda. Kembali ketika Nine Nether baru saja kembali, ada banyak konflik antara dia dan Raja Elang Darah, menyebabkan keributan besar di domain Great Heaven Law. Raja Elang Darah memiliki ekspresi canggung setelah mendengar itu. Jika dia tahu bahwa Mu Chen dan Nine Nether akan datang sejauh ini di masa lalu, dia secara alami tidak akan berani menyinggung mereka. Tapi untungnya, ada intinya konflik mereka, atau dia akan gemetar ketakutan saat ini. Raja-raja lain yang baru diangkat juga berbicara di antara mereka. Bagaimanapun, situasi saat ini telah melampaui harapan semua orang dan tidak ada yang menyangka bahwa penguasa lengan naga dan Patuaku akan kalah dalam penunjukan kaisar. Dengan situasi saat ini, ada kemungkinan besar Mu Chen dan Nine Nether menjadi kaisar keempat dan kelima. Kaisar yang baru diangkat pasti akan menyebabkan perubahan drastis dalam situasi di domain Great Heaven Law. Lagi pula, otoritas kaisar di domain Great Heaven Law terlalu besar dan bahkan bisa memutuskan sumber daya yang dialokasikan untuk raja. Beberapa raja yang baru diangkat bahkan mempertimbangkan apakah mereka harus menunjukkan niat mencari perlindungan untuk mendapatkan dukungan dari kedua kaisar. Alun-alun mendidih dengan keributan dan pikiran yang berbeda. Kaisar, murid spiritual dan yang lainnya memiliki senyum di wajah mereka. Lagi pula, Nine Nether dan Mu Chen bisa dianggap veteran, jadi mereka tidak terlalu objektif tentang keduanya yang diberi gelar kaisar. Lagi pula, masih lebih mudah bagi mereka untuk menerima daripada memiliki penguasa lengan naga dan Old Man-ku. Mandala berdiri di singgasananya, meskipun dia terlihat mungil. Ketika dia berdiri, seluruh langit dan bumi, yang ramai dengan kebisingan, menjadi sunyi. Baik veteran dan raja yang baru dipromosikan semuanya memandangnya dengan tatapan hormat. Penguasa bumi yang lebih besar, hanya gelarnya saja yang membuat Mandala menjadi eksistensi paling kuat di wilayah utara. Dengan berakhirnya pertempuran kaisar, akan ada dua kaisar tambahan di domain Great Heaven Law, Kaisar Mu dan Kaisar Sembilan Nether. Suara lembut Mandala menutupi seluruh wilayah. Selamat kepada Raja Mu dan 9 Raja Nether atas kenaikan mereka. Suara hormat bergema dengan tatapan iri yang diarahkan pada mereka berdua. Itu bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya untuk kaisar muda seperti itu. Para penonton juga dikejutkan oleh bakat dan kekuatan yang mereka berdua miliki. Mereka bisa menyaingi penguasa lengan naga dan Old Man-ku, yang sudah menjadi ahli terkenal di wilayah utara. Bakat mereka benar-benar membuat semua orang merasa heran. Mandala memandang Dragon Arm Sovereign dan Old Man-ku dan dengan penuh syukur berkata, tidak perlu sedih karena kegagalan ini, kalian berdua sudah memiliki kekuatan yang memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar kaisar. Tetapi yang kurang dari kalian berdua adalah sisa kualifikasi kalian. Bagaimanapun, keduanya adalah penguasa kelas 9 dan kekuatan tingkat atas mereka sangat penting bagi domain Great Heaven Law. Oleh karena itu, Mandala harus menenangkan mereka agar tidak ada keluhan di hati mereka. Secara alami, karena mereka berdua sombong di hati mereka, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk merasa sombong, yang tidak akan menjadi hal yang baik untuk domain Great Heaven Law. Dengan demikian, Mandala pasti ingin melihat Mu Chen dan Nine Nether mengalahkan mereka dan berhak menjadi kaisar sebagai gantinya. Mendengar kata-kata Mandala yang menenangkan, raut wajah penguasa lengan naga dan Patuaku berubah sedikit lebih baik. Setelah mengalami peristiwa ini, kesombongan di hati mereka juga berkurang sebagian besar. Saat itu, ketika mereka bergabung dengan domain Great Heaven Law, mereka mengangkat mata mereka tinggi-tinggi. Lagi pula, selain Mandala, hanya Kaisar Tidur yang membuat mereka merasa takut di seluruh domain Great Heaven Law. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak menempatkan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual di mata mereka. Lagi pula, ketika mereka naik ke penguasa kelas 9 dan menjadi ahli tingkat atas di wilayah utara, menjadi suar angin dan hujan, kedua kaisar hanya penguasa kelas 8.
Mereka secara alami merasa bahwa setelah bergabung dengan domain Great Heaven Law, wajar bagi mereka untuk dianugerahi gelar kaisar, hanya kalah dengan Mandala dalam hal status dan tidak ada orang yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan mereka. Tapi siapa yang mengira Raja Mu dan Raja Sembilan Nether muncul pada saat yang begitu genting, menghancurkan kepercayaan diri mereka menjadi berkeping-keping. Melihatnya seperti ini, domain Great Heaven Law benar-benar dalam dan tidak dapat diremehkan. Jadi mereka harus menyesuaikan kembali sikap mereka di masa depan. Dragon Aram Sovereign dan Old Manku dalam hati menganggukkan kepala mereka pada pemikiran ini, lalu mereka menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke arah Mandala. Dibandingkan sebelumnya, sikap mereka jauh lebih rela. Keributan di alun-alun tidak berhenti karena dengan munculnya dua kaisar yang baru dipromosikan, konferensi raja juga telah berakhir. Jadi Mandala menyapu pandangannya sebelum dia tiba-tiba berkata, seperti yang semua orang tahu, reruntuhan istana kuno Istana Heaven baru-baru ini muncul di benua Great Law. Seluruh alun-alun terdiam mendengar kata-katanya, mata di sekitar terbakar api. Berita tentang Istana Surga Kuno telah menyebar ke seluruh langit Great Law, bahkan wilayah utara mereka dengan panas membicarakan masalah ini. Istana Surga Kuno adalah kekuatan dominan di zaman kuno, memerintah seluruh langit Great Law yang berdiri dengan cemerlang bahkan di zaman kuno, yang dipenuhi dengan pembangkit tenaga listrik. Itu karena pendirinya adalah salah satu dari 9 kaisar di zaman kuno, Kaisar Langit. Namun, Istana Surga Kuno telah menghilang tanpa jejak di zaman kuno ketika klan Vien mengganggu, meskipun ada berita sesekali tentang itu, semua itu diverifikasi sebagai berita palsu. Tapi kali ini, semua orang tahu bahwa berita itu benar. Itu karena semua kekuatan kuat yang memenuhi syarat untuk mengingini harta dari Istana Surga Kuno telah memberikan perhatian mereka pada reruntuhan. Tingkat reruntuhan pasti dipenuhi dengan begitu banyak peluang bahkan aku tergoda olehnya. Saya telah mencapai kesepakatan dengan pasukan tingkat atas lainnya di Aliansi Wilayah Utara dan kami akan mengambil bagian di Istana Surga Kuno sebagai kekuatan sekutu. Suara Mandala bergema sekali lagi, yang membuat api yang berkobar di mata semua orang menjadi semakin kuat. Mereka tidak meragukan kata-kata Mandala bahwa Istana Surga Kuno dipenuhi dengan peluang, belum lagi penguasa bumi yang lebih besar, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan atau bahkan penguasa surgawi akan tergoda olehnya. Secara alami, mereka juga tertarik padanya. Istana Surga Kuno adalah keberadaan yang tak terkalahkan di domain Great Heaven Law dan jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang di dalamnya, kekuatan mereka pasti akan melonjak dan mereka mungkin bisa mengikuti langkah Mu Chen dan 9 Nether. Adapun aliansi, itu pasti suatu keharusan. Wilayah utara tidak terlalu menonjol di benua Great Law. Karena konflik yang terus-menerus, tidak ada kekuatan yang dominan dan jika bukan fakta bahwa penguasa domain mereka telah menembus ke alam penguasa bumi besar, itu mungkin menjadi pertanyaan apakah aliansi dapat dibentuk. Mereka akan menghadapi kekuatan kuat lainnya di benua Great Law, jadi mereka harus bergabung dengan pasukan tingkat atas lainnya di wilayah utara, kalau tidak mungkin untuk domain Great Heaven Law mereka sendiri. The Dragon Aram Sovereign dan Old Manku bertukar pandang dengan emosi melonjak di mata mereka. Mereka telah terjebak di penguasa kelas 9 selama bertahun-tahun dan banyak penguasa kelas 9 telah terjebak di dunia ini selama sisa hidup mereka. Mereka tidak percaya diri untuk menerobos ke alam penguasa bumi. Tetapi mungkin saja bagi mereka jika mereka bisa mendapatkan beberapa peluang dalam perjalanan ke Istana Surga Kuno ini. Dengan demikian, keduanya segera menangkupkan tinju mereka dan suara mereka bergema, kami mendukung keputusan penguasa domain, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Seiring dengan suara mereka, gema bergema di alun-alun, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Mu Chen menarik napas dalam-dalam pada pemandangan ini, meskipun dia telah mempertahankan ekspresi tenang, jari-jarinya gemetar karena gelombang bergelombang di hatinya. Setelah dia meninggalkan Akademi Spiritual Surga Utara bersama dengan Nine Nether dan datang ke domain Great Heaven Law, dia telah meningkatkan status dan kultivasinya sendiri untuk hari ini. Metode untuk mengembangkan Great Solar Undying Body-nya ada di Ancient Heaven Palace dan hanya dengan mendapatkannya, dia dapat mengembangkan Sovereign Celestial Body-nya. Meskipun Great Solar Undying Body luar biasa, Mu Chen secara bertahap merasa kurang saat kekuatannya meningkat. Dia tahu bahwa pada saat dia melangkah ke alam penguasa bumi,
bantuan yang dapat diberikan oleh grid solar unding body kepadanya akan sangat terbatas. Tidak peduli seberapa dalam itu masih merupakan badan surgawi yang berdaulat. Karena itu, dia harus mengembangkan tubuh abadi matahari besarnya. Itu karena hanya dengan cara ini, dia bisa selangkah lebih maju untuk mengejar primal celestial body yang legendaris, primordial immortal body. Itu adalah tubuh surgawi penguasa yang sempurna yang bahkan penguasa surgawi akan tertarik, yang juga merupakan ambisi yang telah disembunyikan Mu Chen di dalam hatinya selama ini. Saat dia berhasil, dia akan dapat melakukan perjalanan seperti yang dia inginkan di dunia 1000 besar, tanpa ada yang bisa menghalangi langkahnya. Pada saat itu, dia tidak perlu takut pada klan misterius yang menahan ibunya. Dengan demikian, Mu Chen jelas merupakan salah satu yang paling diharapkan dari Istana Surga Kuno. Setelah melihat alun-alun mendidih dengan semua tatapan panas, Mandala menatap Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen telah mempertahankan ekspresi tenang, dia masih bisa merasakan noda kegembiraan di kedalaman matanya dan dia tersenyum. Sepertinya semua orang sangat tertarik dengan masalah ini. Dia menoleh dan melihat ke kejauhan yang tampaknya telah menembus ruang angkasa dan melihat ke arah reruntuhan kuno. Sejak Istana Surga Kuno telah muncul, orang itu pasti akan muncul juga dan dia tahu betul di dalam hatinya betapa dia memandang Istana Surga Kuno. Memikirkan hal ini, Mandala menyentuh pergelangan tangannya, merasakan kutukan yang membuatnya menderita kesakitan saat rasa dingin melintas di matanya. Sudah waktunya untuk dendam diselesaikan sekali dan untuk semua. Terima kasih telah menyaksikan.